Sekarang lagi mau wawancara sama Bang Aldo Febriano alias Lancer. Sekarang gimana tiap hari ya? Sekarang perkenalan ini dulu. Mau Bang Aldo dulu apa kami dulu? Oke. Formatnya? Nama, NIM, panggilan, angkatan, yang aneh apa? Fakta unik. Fakta unik. Oke. Nama aku Aleda Sarah Sabita Dani, biasa dipanggil Haleda, Athena 5015. Terus fakta uniknya budek anjir, iya dah. Oke. Perkenalkan, nama aku Mariana Beatrice Bangun, biasa dipanggil Maria. Aku Athena 025. Fakta unik aku nggak bisa makan pedas. Sama. Oke, perkenalkan aku Ayesa Fayaza Ahmad, panggil aja Ayesa, Athena 038. Fakta uniknya aku bisa tidur sambil berdiri. Ya, aku perkenalkan, aku Revarian Tasyani Febrinta, biasanya dipanggil Tasya. Angkatan 24, Athena, NIM-nya 22. Terus fun fact ya. Fun fact, aku fobia biji. Biji apa? Iya. Fobia biji. Biji kayak biji buah? Biji buah. Hobi mah ada aja. Kenalin, aku Johanna Desideria Putri, dipanggilnya Johanna atau Joan. Athena 002, terus fun fact-nya lidahnya bisa sampai hidung. Coba. Lidahnya bisa sampai. Nama aku Muhammad Alfal itu Athena 51. Jun. 51 fakta unik, gue benci angkot Kenapa? Benci angkot? karena di jalan mereka nggak jelas mau cepet atau mau lambat, terus tiba-tiba berhenti. Selain Gimana ini? Nama panggilan, NIM, Athena yang itu, sama fun fact. Fun fact. Halo Master Lancer. Saya Nabila Aulia Asana. Dipanggilnya Nabila. Athena 006. Terus fun fact-nya, aku pernah sepedahan dari Bandung ke Cianjur. Itu tapi berhenti. Ya, gila. Aduh, nggak ngitung kilo, tapi dari pagi sampai jam 3. 3 apa? 3 sore. Oh. formatnya apa nih? Sama-sama. Nama panggilan, nama, NIM, fakta unik sama Misal gue fakta unik. Sama Oke, perkenalin gue Aldo Febriano Arta Chandra, dipanggilnya Aldo, Artemis 035. Apalagi tadi? Fakta unik, gue nggak suka control engineering. Yang bau-bau mekanika gerak-gerak itu nggak suka. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Jabatan nggak salah. Oh ya, jabatan. Sekarang menjabat sebagai staf divisi MSDM di BPP KMPN. keren. Oke, pertanyaan gue, apa motivasi Bang Aldo untuk menjadi Dunlop? Semua pertanyaan pertama ini anjir. Motivasi gue sebenarnya karena gue sebelumnya belum pernah jadi panlap dimanapun atau nyoba-nyoba apapun yang lapangan itu, makanya gue tuh pengen belajar gitu. Karena menurut gue ilmu-ilmu dari lapangan-lapangan gitu tuh ada yang berguna dan menurut gue ada yang bisa gue pakai di sehari-hari gitu. Jadi ya udah gue nyoba dan ya alhamdulillah lolos. Kita. Kalau dari aku paling nyambung sama pertanyaannya tadi, kira-kira apa sih yang didapat dari jadi Dunlop, terus sama mungkin bisa share pengalaman selama jadi staff MSDM di KMPN. Apa aja yang didapat? Dapat capeknya. Dapat capek. Enggak. Sebenarnya banyak lah yang bisa didapat, kayak cara ngomong sama orang-orang banyak tuh gimana. Terus cara ngedengerin orang tuh gimana, biar kan karena Dunlop tuh kan harus dengerin argumen orang, terus harus ngebenerin apa yang salah gitu. Nah, itu gue belajar banyak di situ. Cara berpikir kritis, cara ngedeteksi oh ini orang mikirnya salah nih gitu. Itu dapat juga tuh gara-gara Dunlop. Terus pengalaman jadi MSDM ya tadi ya. Kalian udah dengerin belum? MSDM tuh M pertamanya main dan M keduanya makan. Ya, pengalaman gue main.
Nggak, MSDM tuh sebenarnya kerjanya nggak terlalu berat. Dia tuh kayak cuma megang database seluruh anggota KMPN. Terus nilai keaktifan masa KMPN, apalagi ya? Data prestasi. Biasanya tuh setiap bulan Kaprodi tuh bakal nanyain prestasi anak-anak KMPN tuh apa aja. Maksudnya anak-anak teknik dirgantara. Terus nanti kita yang kumpulin, kita yang kasih ke Prodi juga. Terus sama bikin link absen di setiap kegiatan KMPN. Paling itu doang sih. Sama ya itu banyak mainnya, agenda mainnya ada go-kart, apalagi ya? Makan bareng, terus nanti Sun bakal mau escape room. Aku mau nanya, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain pas day kemarin, day terakhir itu ekspektasi kami masuk KMPN. Kalau dari Master sendiri ada nggak waktu sebelum Sonic ekspektasi ke KMPN dan apakah berubah setelah Sonic yang Master jalanin tahun lalu, dan juga apa ada ekspektasi ke angkatan kami nggak? Berarti ekspektasi gue ke KMPN, terus ekspektasi kalian, ekspektasi gue terhadap kalian. Pertama ekspektasi Master waktu sebelum Sonic sama setelah Sonic, sama ekspektasi untuk angkatan kami. Ekspektasi gue sebelum Sonic, gue kira tuh kalau misalnya masuk himpunan tuh bakal kehidupannya tuh bener-bener full berhimpun aja gitu. Kayak nggak peduli akademik, nggak ngapain, kayak tuh kayak sebelah. Apa? Terus gue kira dimarah-marahin pas osjur tuh kayak apa ya? Kayak nggak ada gunanya sih. Terus setelah masuk KMPN tuh ternyata ekspektasi gue tuh berubah, pandangan gue berubah karena kan banyak diajarin KMPN tuh sebenarnya apa, teknik dirgantara tuh apa, terus gimana sih cara kerjanya KMPN gitu. Gue berubah, kayak yang tadinya gue pikir masa-masa himpunan tuh cuma kayak orang-orang yang malas belajar segala macam, ternyata KMPN tuh beda. Kayak ternyata orang-orang di KMPN itu akademik masih nomor 1 lah. Terus segala kegiatan tuh masih mempertimbangkan segala jadwal akademik. Gak kayak apa? Yang timur. Gitu. Terus sama ekspektasi gue nggak bakal banyak dapet dari KMPN gitu. Ternyata setelah ikut Sonic ternyata banyak. Kayak misalnya sesimpel drive akademik aja itu sangat-sangat membantu dan menaikkan IP. Lu pada dapet belum? Drive akademik. Itu sangat membantu sih. Karena semuanya ada di situ. Terus program-program pengembangan gue juga bisa menyalurkan hobi-hobi gue. Karena di KMPN kan banyak komunitas-komunitasnya gitu. Kalau lu mau olahraga ada olahraga, catur ada catur. Apalagi ya? E-sport juga ada, musik juga ada gitu. Jadi gitulah. Terus ekspektasi gue ke Athena, ekspektasinya terus berkembang aja sih. Karena menurut gue di KMPN itu tempatnya berkembang, tempatnya belajar gitu. Jangan pernah capek untuk belajar. Udah itu aja. Sekian. Kalau aku mau nanyanya, cara Master Aldo nih bagi waktu di antara kesibukan, karena kan ada kesibukan akademik, terus habis itu di KMPN juga aktif, terus dengar-dengar juga ikut UKM Aksantara kan, dan dengar ikut UKM Aksantara, katanya manufakturnya oke, ngalahin PJ-nya, terus terus ya itu gimana bagi waktunya? Sebenarnya gue nggak punya cara yang pasti untuk bagi waktu gimana, tapi yang gue lakukan adalah gue membagi prioritas bukan tergantung lembaganya, tapi tergantung kegiatannya lagi apa gitu. Kayak misalnya di KMPN ada pelantikan, terus di Aksan cuma ada gawe doang gitu. Apalagi tadi akademik. Nah pokoknya kalau akademik pasti nomor 1. Kalau misalnya ada ujian itu gue semua kegiatan gue stop dulu, gue full belajar seharian gitu. Terus kalau misalnya kemarin kan pas pelantikan kan itu harusnya ada gawe juga kan, nah itu ya izin dulu gawenya gitu. Paling gitu sih, nyesuaiin sama semua kegiatannya aja sih. Kalau misalnya kegiatannya emang
kegiatannya bentrok, ya cari yang paling penting yang lu kerjain duluan gitu aja sih. Simple. Tadi kamu udah nggak tanya tadi. Master kan selama Dunlap ini ya pada akhirnya Master harus marah-marah kan selama di lapangan. Sering nggak sih Master ngerasa kayak draining atau burnout atau gak ada emotional residu yang ada sampai pulang atau sampai ke bawah ke akademik gitu? Sebenarnya kalau ke bawah sampai akademik sih nggak ada ya. Tapi emang capeknya tuh karena selama Sonic ini gue harus tetap jaga impresi. Gue nggak bisa langsung galak tuh, nggak bisa sebenarnya. Gue nggak galak. Gue nggak bisa. Jadi kayak selama Sonic itu ya acting aja gitu. Kan namanya acting pasti capek kan. Ya gitu. Paling gitu sih, kayak gue merasa jadi bukan diri gue gitu. Paling di RP aja gue menjadi diri gue. Emang menjadi Lancer ya? Masih ngomongin Dunlapnya tadi, momen paling berkesan selama ngedunlapin kita apa? Sama mungkin ada pelajaran yang bisa didapat dari ngedunlapin kita gitu. Paling berkesan adalah Nando. Hah? Lu kenapa lu? Enggak, gue keinget aja. Astaga. Lu lihat gak pas Nando dikondisiin 4 kali berturut-turut? Dikondisiin 4 kali berturut-turut. Oh, Itu menurut gue paling berkesan. Karena entah kenapa udah dikondisiin berkali-kali itu pikirannya masih nggak nyampe gitu. Tapi jujur yang bikin berkesan adalah karena dari pengondisian itu kita dapat caketang 1 sama dapat komitmen kalian benerin baliho, ya nggak? Iya. Gue kayak wah gokil. Gue kayak gila gitu. Terus kedua adalah cek spek pertama. Itu paling berkesan karena itu kan pas itu yang mimpin forum gue. Dan itu pertama kali cek spek gitu. Gue kayak ngeliat anjir nih pada salah banyak banget gitu. Tapi kalian expect nggak pas waktu itu cek spek? Nah, ini dia expect. Karena lu udah bilang. Oh iya. Sebelumnya nggak pernah cek spek. Dan sebelumnya tuh sebenarnya aku lengkap pas tes speknya, pas cek speknya aja. Hari sial nggak ada di kalender. Oke, sedia payung sebelum hujan ya. Kan ponco. Tanya nih. Asli lu. Nah, dari tadi kan bicara tentang perdanlapan. Aku mau merubah topik sebentar ke KMPN. Nah, kira-kira menurut kakak kondisi KMPN sekarang ini kira-kira gimana? Kayak udah bagus kah? Apakah masih banyak yang perlu ditingkatkan atau udah cukup? Dan selanjutnya kira-kira untuk kedepannya apa yang perlu bisa ditingkatkan gitu? Sebenarnya menurut gua secara BPP sekarang tuh eksekusinya udah bagus. Terus kayak organogramnya tuh udah oke lah, udah mencakup semuanya lah. Terus apa aja yang kurang sebenarnya? Ini sebenarnya apa ya? Kekurangan yang gue lihat dari dulu gitu. Publikasi KMPN dibanding himpunan lain tuh kurang. Kalau lu pada lihat IG KMPN tuh sepi banget gak? Paling terakhir ngepost kapan sih? 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Oh iya, demo ya terakhir. Maksudnya sebelum itu kan cuma organogram doang kan, terus habis itu nggak ada apa-apa. Bahkan di Snat kemarin nggak di-SG-in kan. Itu sih paling yang pengen gue kalau misalnya bisa ditingkatin sih itu sih publikasinya. Karena menurut gue publikasi itu bisa jadi sarana KMPN untuk dikenal lebih banyak orang lagi gitu. Itu sih paling. Dan image kita juga kayak mau lebih Image-nya Betul. apa yang sana? Salam MT. Jadi gitu. Paling itu sih. Apalagi tadi pertanyaan ada lagi nggak? Belum jawab. Iya tadi. Udah. Oke. Paling itu sih yang sekarang gue lihat. Mungkin pertanyaan random Bang. Apa? Kalau misalkan Itu lu mau nanya, Lah, bukannya nanya. Bukannya tambah nanya. 21 menit kan? Udah lanjut. nanya siapa yang Ya nanya? udah, lanjut. kamu dulu apa dulu? Lanjut. Ah, itu katanya lu mau nanya. enggak maksudnya dia aneh mau nanya terus kepotong. Enggak apa-apa. Lu dulu. Udah. Lu dulu. Astaga, udah. Ya udah, nih Bang. Gimana reaksi lu kalau lu ada di posisi Bang Peja yang kayak
nggak ada yang milih dia jadi Kak Jahim gitu. Biasa aja sih. Enggak. Gue sedih. Karena gue pengen punya Dejahim. Emang lu mau? Boleh. Kalau lu mau. Gak mau Nanti gak? aja. Coba aja ya. Siapa tau gue berubah pikiran ntar. Gua merasa malas. Oke, lanjut. Apa kontribusi lu selama di KMPN untuk masyarakat? Masyarakat umum ya? Iya, sebagai KMPN, bukan sebagai UKM. Oh, pertama yang pasti Aksang Artemis. Aksang Artemis tuh ngapain? Oke, di Aksang Artemis tuh sebenarnya gue nggak ikut pas di lapangannya langsung karena gue nggak dapet kuota waktu itu. Karena waktu itu tuh tempatnya kecil, jadi nggak semua orang bisa ikut. Nah, gue ngapain? Gue waktu itu Aksang sebagai kadif relasi eksternal. Jadi gue yang ngehubungin orang-orang yang ada di luar angkatan gue. Testral ke 21, terus ke Apollo 22 sama ke masa luar. Paling itu sih. Gue jadi narahubung lah. Sama apa lagi ya? Gue juga pernah ikut Pengmas KMPN tuh waktu itu agendanya kayak ke panti asuhan, terus kita kayak bikin roket air. Itu gue pernah bikin. Terus sama sekarang gue lagi menjadi kadif acara di Aruna. Gue mau Aruna. Masuk acara. Oke, thank you. 16 menit. 16. Mau nanya deh. Mau nanya. Lu mau nanya deh, gua nanya. Lu mau nanya. Kalau mau nanya aja. Jadi kalau mau nanya nanya. Lah. Dia ada pertanyaan pribadi. Enggak. Katanya ada yang mau disampaikan. Enggak. Ada itu kemarin bilang lu jangan pura-pura kayak gitu. Gue udah lupa. Nabila. Tadi masih nyambung lah pertanyaan ke sebelumnya ya tentang emotional residu. Gimana caranya Master charge energi lagi buat bisa ada tenaga ngedanlap di hari berikutnya? Apa ya? Bercanda sama teman-teman sih. Ya ngemanuf. Gue pas selama Sonic kemarin tuh hidup gue cuma Sonic manuf gitu. Jadi manuf tuh bisa jadi tempat istirahat juga sebenarnya. Ya. Bersama siapa? Setuju. Bersama siapa? Bersama Faiza Farel Wasis. Lu kan tim lain. Kan satu orang. Oh iya. Ya pokoknya gitu. Cari kegiatan lain lah yang bisa jadi pelarian lu pas lu lagi capek gitu. Gak harus apa? Sama ada tempat buat tidur. Sekre. Ini sekre udah full spek, ada AC, ada kulkas, ada tempat es krim. Tapi banyak orang nggak sih? Ya kan enggak sih. Banyak sih. Iya udah. Di sana lebih. Enggak, maksudnya masih bisa tidur lah. Dibanding lu ke PAU jauh lagi anjing sini. Nah gitu. Paling gitu. Cari kegiatan lain lah. Bro, baru 18. Menanya deh terakhir menanya kalau misalnya selain jadi Dunlop di Sonic tertarik role lain nggak? Hah? Tertarik role lain nggak di Sonic selain jadi Dunlop? Oh. Sebenarnya semua Dunlop itu pasti memegang role lain di panitia. Jadi Dunlop itu di luar dari struktur panitia lah sebenarnya. Tapi gue belum bisa cerita lebih jauh lagi. Tapi yang pasti gue memegang role lain dan ya belum bisa cerita lah role-nya apa gitu. Tunggu aja ya? Tunggu Angbis. 2 tahun lagi Bang. Masih belum guys. Aduh. Ayo 2 menit lagi Alif. Apa? Kasih kesan-pesan dan apa ya? Kesan-pesan. Kasih kesan-pesan buat ketua RP 25. Yang bernama Haleda. Ketua RP 25 Tim 015. 25 tuh bintang ya? Iya. Bintang Ariananda. Semangat, semoga segala hal yang bikin capek bisa terselesaikan dengan baik dan semoga RP juara dan semoga gue digaji. Oke, thank you. Oke, gua. Apa? Lu mau nyampein juga?
Iya, masih ada waktu nih. Apa kesan pesan dan iyalah itulah untuk Aksantara dan Vitol. Apa? Aksantara dan Vitol. Gue gak peduli sama Vito. Gak bercanda. Buat Aksantara semoga timnya banyak yang lolos sequel, banyak yang ke final, banyak yang juara. Buat Vitol semoga gak nyuri Dremel, semoga gak nyuri Grinda. Semoga menang juga lah ya. Kau yang baru tadi. Semoga menang itu. Oh, Iya bagus. mantap. Semoga menang. Juara 3 tapi. Juara 1 dong. Ayo juara 1 boleh dah. Ending statement deh, ending statement. Closing statement. Closing statement untuk Athena, semangat, perjalanan kalian masih jauh, malam masih panjang. Enggak. Kita sebagai Artemis pasti akan mengekspektasikan hal-hal besar datang dari kalian. Jadi terus semangat, dan kalau misalnya capek jangan lupa main di sekre, karena di sekre pasti ada aja kayak kejadiannya lah. Terus terakhir, motong kau? Terus terakhir, semoga kalian betah di KMPN. Anggap aja KMPN kayak rumah kedua. Oke. Assalamualaikum. Biasa dijual kalau di store.